Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Cerita kali ini adalah lanjutan dari Rumah Peninggalan Zaman Belanda part 1 ya teman-teman. Jika belum mendengarkan part 1-nya, ada baiknya teman-teman mendengarkan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan cerita yang lebih sempurna. Jelang sore, si Dede nggak kelihatan batang hidungnya. Mbak Yona cari di setiap kamar, tapi nggak ada. Panik, dia cari di halaman rumah pun nihil. Udah hampir setiap ruangan juga nggak ketemu. Ada satu yang belum, yaitu gudang. Tapi Mbak Yona ragu karena nggak mungkin si Dede ke gudang. Karena penasaran, Mbak Yona coba ngecek ke gudang. Pintu dibuka perlahan. Saat itu siang, tapi entah kenapa hawa gudang sangat berbeda dengan ruangan lainnya. Dek, Dedek, kamu di dalam ya? Terdengar suara bisik-bisik dari arah dalam gudang. Mbak Yona masuk. Gudang ini termasuk besar dan banyak beberapa barang bekas penghuni lama yang ada di gudang itu. Dedek, Mama cariin loh. Tiba-tiba suara tawa yang Mbak Yona kenal. Iya, suara si Dede. Dek, Dedek, keluar nak. Langkah Mbak Yona sedikit cepat. Dia takut si Dedek tertimpa barang-barang besar yang ada di dalam situ. Akhirnya ketemu, tapi Mbak Yona terlihat kebingungan. Si Dede ngebelakangin Mbak Yona. Gestur badannya seperti orang yang mau ngasih sesuatu. Tangannya menjulur ke depan. Mbak Yona perhatiin diam-diam dari belakang. Kelihatan di tangan si Dede ada mainan yang waktu itu terlempar. Dek, ya ampun, Mama cariin kamu loh. Si Dede langsung noleh. Mbak Yona langsung menggendong si Dede dan keluar dari gudang itu. Dalam hatinya bertanya, ini anak ngasih mainan ke siapa sih? Pintu gudang langsung dikunci. Mbak Yona nggak mau si Dede balik lagi ke dalam sana. Dek, kamu sama siapa tadi di dalam? Nggak ada jawaban dari si Dede. Dia terlihat sibuk bermain dengan mainannya. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Mbak Yona langsung berinisiatif buat mandiin si Dede. Salah satu kamar mandi mereka tersedia sebuah bathtub. Disinilah biasanya mereka mandi. Saat sedang asik mandi dan bermain berdua di dalam bathtub, keras wastafel yang ada di samping bergerak dengan sendirinya. Keran wastafel. Krek. Ada sedikit air yang keluar dari keran itu. Saat itu juga Mbak Yona sudahi mandi berdua dengan si Dede. Malam adalah hal yang paling Mbak Yona benci, karena gangguan itu lebih intens saat malam hari. Saat itu Mbak Yona sedang nonton TV berdua di kamarnya. Tiba-tiba ada suara dari arah ruang TV luar. Mbak Yona pikir mungkin Mas Hanung yang udah pulang terus langsung nyalain TV. Tapi setiap Mas Hanung pulang, pasti langsung masuk kamar. Gak pernah dia ke ruang TV. Penasaran, Mbak Yona keluar dari kamarnya. Dan benar saja, TV di ruang itu menyala. Kamu udah pulang? Tidak ada jawaban, tapi ada suara dari arah dapur.
Mbak Yona dengar dan langsung menuju arah dapur. Sambil berjalan, Mbak Yona ngedumel kesal kepada Mas Hanung. Kamu tuh pulang nggak ke kamar dulu? Tumben banget. Saat sudah di dapur, ternyata tidak ada siapa-siapa. Mbak Yona terdiam. Dia langsung kembali ke kamarnya. Mbak Yona lihat jam. Baru pukul 19.25. Mas Hanung bilang jam 21 dia baru pulang. Lalu, suara siapa tadi di dapur? Mbak Yona nggak mau pikirin kejadian tadi, karena akan bikin dia makin takut. Malam itu selalu ada suara-suara aneh dari arah luar kamar. Suara yang menurut Mbak Yona tidak mungkin tikus yang melakukannya. Jam 21.45. Mas Hanung belum pulang juga. Dia langsung coba telepon Mas Hanung. Panggilannya tidak dijawab. Mungkin masih meeting, pikir Mbak Yona. Makin lama, mata semakin berat. Si Dedek pun terlihat sudah terlelap tidur. Mbak Yona matikan TV dan tarik selimutnya. Baca doa, pejamin mata. Tok, 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 tok. Mbak Yona langsung melek. Dia kaget. Siapa yang ngetok pintu kamarnya? Non, air sudah siap. Suara seperti ibu-ibu. Tapi itu suara siapa dan siapa non itu? Bulu kuduk Mbak Yona langsung merinding. Dia cuma berdua aja di rumah dengan si Dedek dan gak punya pembantu sama sekali. Dia langsung kembali tidur dan tarik selimut hingga nutupin seluruh badannya. Tangannya mulai bergetar. Itu adalah suara terjelas dan pertama kalinya yang Mbak Yona dengar. Mbak Yona gak berani keluar kamarnya. Dia takut saat keluar melihat sosok yang tak pernah dia harapkan. Dalam keadaan gemetar, bibirnya mengucap doa tanpa henti. Hampir 15 menit Mbak Yona berdoa dan mencoba memejamkan matanya, tapi sulit. Lalu terdengar suara pintu depan terbuka. Mas Hanung, pikir Mbak Yona. Dia langsung bangun dan berlari ke arah keluar kamar. Pintu depan berada di samping kamarnya. Saat pintu kamar dibuka, sudah bisa langsung lihat pintu depan. Tapi saat Mbak Yona buka pintu dan noleh ke arah depan, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dia yakin sekali kalau tadi dengar suara pintu dibuka. Tapi saat itu, Mbak Yona lihat pintu masih tertutup rapat. Ya Allah, Mbak Yona tutup pintu lagi. Dia masuk dan tutup pintu kamarnya dan kembali ke kasur tarik selimut. Badannya makin gemetar. Kali ini dia udah benar-benar panik. Si Dedek yang tidur di sebelahnya hampir saja terbangun karena Mbak Yona yang sedikit berisik. Ingin rasanya dia bangunin si Dedek agar bisa nemenin. Tapi Mbak Yona nggak tega. Dia makin kuatin doa-doa. Kembali pintu depan terdengar kayak ada yang buka. Kali ini bukan pintu depan aja, tapi pintu kamarnya pun sama. Nah, suara itu, suara yang Mbak Yona kenal. Aa, Mbak Yona langsung bangkit dan peluk Mas Hanung. Mas Hanung yang kebingungan ngeliat Mbak Yona kayak gitu langsung bertanya, "Kamu kenapa, Nak? Kok gemeteran?" "Nggak apa-apa, A. Cuma kedinginan aja. Mungkin karena AC." Mas Hanung ngeliat mata Mbak Yona. Dia tahu kalau istrinya itu bohong. Tapi karena lelah, besok pagi akan Mas Hanung tanya ke Mbak Yona. "Aku mandi dulu sebentar ya." "Iya, A. Aku siapin bajunya dulu. Kamu mau makan?" "Boleh, Nak. Kebetulan sengaja aku nggak makan di luar, biar makan di rumah aja." Malam itu Mbak Yona nemenin suaminya makan di dapur. Perbincangan pun hanya yang ringan, hanya sekedar bertanya bagaimana meetingnya saja.
Namun dalam hati Mas Hanung masih terbayang kejadian saat dia datang tadi. Ekspresi muka sang istri dan badannya yang gemeteran buat Mas Hanung curiga. Bayangan tersebut seakan memaksa Mas Hanung buat diomongin saat itu juga. Mas Hanung menarik nafas panjang. Dia lihat muka sang istri yang kelihatan kelelahan. Akhirnya kembali dia urungkan buat bertanya. Makan sudah selesai dan Mbak Yona cuci piringnya. Tiba-tiba ada suara tangis. Mas Hanung dan Mbak Yona terdiam. Suara si Dede ya? Iya nak, coba aku cek ya. Mas Hanung berlari kecil ke arah kamarnya. Saat pintu dibuka benar saja, si Dede sedang menangis dalam posisi duduk. Mas Hanung langsung gendong si Dede. Kenapa sih Dek? Kok nangis tiba-tiba? Si Dede nangis terus. Tangannya diangkat dan mengarah ke arah belakang badan Mas Hanung, seperti menunjuk. Mas Hanung menoleh ke belakang dan kebingungan karena tidak ada siapa-siapa di situ. Mbak Yona datang. Kenapa si Dede? Gak tahu nak. Pas aku datang, si Dede udah posisi duduk di kasur. Mbak Yona langsung mengambil alih badan si Dede. Cup sayang. Aduh, kenapa anakku sayang? Kembali jari si Dede menunjuk ke arah yang sama. Mbak Yona pun menoleh dan tidak ada apa-apa. Perasaan Mbak Yona sebagai seorang ibu merasa tidak enak. Dia langsung bawa si Dede ke ruang TV. Ini udah kesekian kalinya si Dede bertingkah aneh semenjak pindah ke rumah ini, ucap batin Mbak Yona. Jam udah menunjukkan pukul 23.50. Si Dede udah kembali tidur dan Mas Hanung masih menonton TV bersama Mbak Yona. Tiba-tiba Mas Hanung menoleh ke arah Mbak Yona. Dia pun sepertinya sadar bahwa suaminya mau bertanya sesuatu. Besok ya, aku ceritain semuanya. Mas Hanung terhentak, padahal dia belum ngucapin apapun. Tapi sang istri seperti sudah paham apa yang ingin Mas Hanung tanyakan kepadanya. Kali ini Mas Hanung seperti antara percaya dan tidak percaya. Apakah mungkin ada kejadian seperti yang diceritakan sang istri? Entahlah, Mas Hanung cuek aja. Hari ke-150. Diam. Tepat pukul 22 malam, suara itu terdengar dari arah kamar mandi. Mbak Yona yang saat itu sedang sendirian di ruang TV menunggu sang suaminya. Mbak Yona kaget. Suara siapa itu? Dia langsung menuju kamar mandi. Dibuka dan tak ada siapa-siapa. Suara itu seperti laki-laki yang berusia 50 tahun ke atas, karena terdengar sangat berat. Mbak Yona masih belum tahu apa yang diucapkan itu. Tapi mulai hari ini hingga 2 minggu ke depan, suara bentakan itu pasti terdengar setiap pukul 22 malam. Awalnya Mbak Yona ketakutan bukan main, tapi makin lama dia terbiasa dan paham apa kata-kata yang diucapkan oleh makhluk itu. Iya, malam itu Mbak Yona mendengar kata Hujemon, artinya diam. Pada hari ketiga, Mbak Yona berinisiatif untuk merekam suara itu dengan handphonenya. Sampai saat ini rekaman itu pun masih ada. Setelah suara itu terekam, Mbak Yona pelan-pelan dengarkan bahasa apa itu, tapi gagal. Hari ke-6, Mas Hanung udah ada di rumah sore hari. Dia kelihatan asik bermain dengan si Dede di halaman depan. Hingga akhirnya malam tiba dan pukul 22 Mas Hanung berada di ruang TV. Hujemon. Mas Hanung yang sedang asik menonton langsung terdiam. Dia langsung menuju kamar. Mbak Yona terlihat sedang tidur dengan si Dede.
Awalnya dia berniat mau tanya ke istrinya, tapi urung. Kasihan ngelihatnya. Mas Hanung langsung jalan menuju dapur, gak lupa dia bawa barang-barang untuk berjaga-jaga. Mas Hanung khawatir suara yang berasal dari kamar mandi itu adalah suara maling. Pelan-pelan berjalan, saat di depan pintu kamar mandi dia dorong pintu itu dengan barang yang dibawanya. Dan tak ada siapapun di sana. Mas Hanung terheran, dari mana asal suara itu? Di saat sedang kebingungan, mata Mas Hanung tertuju ke arah bawah. Lantai yang dulu retak, kini kembali retak. Ini kenapa sih? Kenapa bisa retak lagi? Masalahnya adalah ubin yang retak itu posisinya di ubin yang sama kayak sebelumnya. Mas Hanung gak mau ambil pusing. Dia tinggal balik ke ruang TV. Esoknya Mbak Yona nanya ke Mas Hanung. "A, itu ubin retak lagi ya?" "Iya nak, aku juga heran kenapa begitu. Nanti aku panggil tukang buat ganti deh." Mas Hanung langsung pamit berangkat meeting. Mbak Yona sudah mulai merasa aneh dengan rumah ini. Sebenarnya Mbak Yona dan Mas Hanung cukup rajin ibadahnya. Sholat tidak pernah mereka tinggalkan. "Nak, aku nggak pulang malam ini karena capek, jadi aku nginep di rumah temannya." Mas Hanung SMS sang istri karena takut dia nunggu. "Iya, A, besok pagi langsung pulang ya." "Iya, nak." Kembali, malam ini Mbak Yona hanya berdua dengan si Dede. Dia berdoa semoga malam ini tak ada gangguan dari mereka. Jam 01 pagi Mbak Yona kebangun. Bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang buat dia terbangun. Suara tawa, benturan gelas, seakan-akan ada sekumpulan orang yang sedang berbincang. Entah kenapa terdengar sampai kamarnya. Mbak Yona ragu antara bangun atau tidak, tapi suara itu sangat mengganggu sekali. Dia sudah coba untuk pejamin matanya, tapi tetap sulit karena suara tawa itu selalu kedengaran di kupingnya. "Diam!" Mbak Yona kesal. Dia ingin tidur. Badannya sudah capek malam itu. Dia mau istirahat. Tapi entah kenapa suara itu langsung hilang setelah Mbak Yona teriak dari kamarnya. Sedikit terbesit di hatinya menyesal karena udah mengambil rumah ini. Tapi mau gimana lagi? Mengeluh ke Mas Hanung pun akan buat masalah nantinya. Mbak Yona ambil handphone yang ada di atas meja. Dia langsung telepon Mas Hanung. 2 kali panggilan tidak dijawab. Mbak Yona pasrah. Dia butuh teman ngobrol malam itu. Dia merasa terjebak di kamar. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu kamarnya. Mbak Yona diam. "Mikhail?" Terdengar suara panggilan dari arah luar. Suara anak kecil itu memanggil Mikhail. Mikhail adalah nama si Dede. Siapa itu? Bagaimana dia bisa tahu siapa nama anaknya? "Siapa itu? Jangan ganggu anak saya." "Hihihihi. Mikhail, pergi." "Hihihihi." Terdengar sumber suara itu pergi dibarengi suara langkah yang menjauh. Hening. Mbak Yona kembali terpaku. Tubuhnya mulai gemetar. Perlahan rasa kantuk menyerang Mbak Yona. Pelan-pelan matanya menutup. Syukurlah dia bisa melewati malam itu. Mata Mbak Yona terbuka. Dia lihat jam menunjukkan pukul 05.30. Langsung terburu-buru bangun.
dari tidurnya karena telat sholat subuh. Mbak Yona keluar dari kamarnya menuju kamar mandi, tapi langkahnya terhenti. Saat melewati dapur, Mbak Yona kaget. Di atas meja makan yang terbuat dari marmer itu ada beberapa gelas dan botol berserakan. Ya Allah, ini apa lagi? Seakan kejadian malam itu memang benar-benar terjadi. Mbak Yona ingin menangis rasanya. Jiwanya mulai tertekan. Dia langsung menuju kamar mandi, ambil wudhu, dan melanjutkan sholatnya. Sabar ya teman-teman, bersambung lagi ya. Jangan lupa untuk terus mengikuti cerita-cerita di channel Ojo Wedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.